saya Diana Sari, NIM 190510492. Saya dari Fakultas Ekonomi Mercu Buana Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai perencanaan sumber daya manusia sebagai syarat lulus ujian tengah semester mata kuliah MSDM. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat seiring dengan meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, sumber daya manusia itu adalah aset organisasi yang tidak bisa tergantikan. Mengapa demikian? Karena kecanggihan dan kemajuan teknologi itu nggak akan berarti kalau tidak ada unsur manusia di dalamnya. Lalu kualitas SDM yang seperti apa dan jumlah kuantitas yang berapa yang bagus untuk organisasi tersebut? Perusahaan harus merekrut dan memperkerjakannya. Perlu adanya sistem perencanaan SDM yang baik dan terpercaya. Perencanaan SDM itu adalah upaya untuk memproyeksi berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan saat ini dan untuk yang masa datang. Semua organisasi atau perusahaan harus menentukan masa depannya dengan berbagai rencana yang relevan dengan tuntutan zaman. Pada era seperti sekarang ini, masa depan sangat sukar untuk kita prediksi karena memang perubahannya terjadi sangat cepat dan tidak stabil. Pada kondisi lingkungan bisnis yang kompetitif, kehidupan organisasi dituntut untuk terus bergerak mengikuti arus perubahan yang sangat cepat dan sangat masif. Perencanaan SDM sendiri itu merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama suatu perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaannya, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang akan dibutuhkan. Manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi sebagai pelaksana dari perencanaan sumber daya manusia dalam perusahaan atau organisasi. Adapun fungsi yang dijalankan dalam perencanaan SDM itu meliputi yang pertama perekrutan, itu sudah termasuk seleksi. Yang kedua itu ada pelatihan dan pengembangan karir karyawan. Yang ketiga melakukan inisiatif terhadap pengembangan operasional pada organisasi tersebut. Sasaran utama MSDM adalah memaksimalkan kinerja atau produktivitas organisasi melalui optimalisasi keefektifan karyawannya dan secara stimulan meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan serta memperlakukan karyawan sebagai sumber daya manusia yang sangat bernilai bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Sebagai konsekuensinya, SDM meliputi usaha-usaha untuk mengangkat kemajuan personal, kepuasan karyawan, dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Perencanaan SDM sendiri memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan dalam berbagai hal. Yang pertama, membantu HR mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua, HR bisa bekerja secara proaktif dan efektif dalam menentukan kandidat yang sesuai yang akan dibutuhkan sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dikerjakannya. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan SDM memungkinkan HR untuk mengidentifikasi, memilih, menyeleksi, dan mengembangkan kompetisi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan atau organisasi akan berjalan dengan baik, efektif, serta akan berkembang dengan cepat tanpa suatu kendala apapun. Baiklah, sekian presentasi saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.